Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Bang. Kita kembali kemana? Menyapa teman-teman Bang. Iya. Setelah sekian lama, akhirnya kita kembali menyapa nih Bang. Libur paruh musim MotoGP lama juga ya. Lama. Abang juga liburan kemarin? Enggak sih. Oh enggak? Anak yang liburan? Iya, ngurusin PPDB. Buset. Masih aja. Udah sampai kirain udah selesai, nggak taunya macem-macem ada yang harus diurusin. Zonasi. Betul. Usia. Waduh, Terus tuh. prestasi rapor, Nah. prestasi kegiatan ekskul banyak dah pokoknya. Ribet ya Bang kalau udah punya anak ya? Betul. Tapi tetap kan. itulah Dijalankan nikmatnya. ya sama kayak pembalap MotoGP ini meskipun libur mereka tetap berlatih fisik, latihan motor. Tapi tetap ada juga yang liburan kan? Ya, Kayak ada. kemarin, Quartararo. Nonton di F1 Prancis. Prancis. Waduh. Deket lah, cuma Iya. tinggal pelemparan batu. Aduh. Nyesek juga sih sebenarnya kemarin lihat F1 Prancis tuh. Iya. Ketika Charles Leclerc udah ke depan, udah di depan, mimpin kan. Nyundul Tembok. Aduh. Jadi jauh lagi tuh jaraknya nggak? Dengan Max Verstappen. Jadi kita mau ngomongin MotoGP, mau ngomongin apa? MotoGP, jadi agak sedikit terbiasa karena kan si F1 lebih lagi gencar nih, bahkan pekan ini Itu. juga ada lagi. Ada lagi, Iya. Hungaria, Iya. di sirkuit Hungaroring ya? Iya. Waduh, itu keren juga tuh sirkuit Bang. Uh, Berarti mau ngomongin F1 MotoGP masih gila nih, ngelanturnya kebanyakan. Enggak, soalnya karena F1 kemarin mengisi Betul, kekosongan balap betul. di, ya tahu sendiri. Jadi kalau MotoGP namanya- 5 pekan diisi Ini sama baru F1. tanggal 7 Agustus, minggu depan sih kita udah mulai balik lagi ke paruh musim kedua MotoGP 2022. Nah, nih buat sedikit ngebahas MotoGP nih, ya masih ada beberapa waktu lah, beberapa hari untuk diisi sama ya. Kalau kita dulu line up ya, Line 5 up, menit cuap-cuap ya. betul, iya. Itu juga idenya temen-temen tuh. Kasih nama line up gitu kan. Betul. Nah, sekarang ya kita mau ngebahas tentang ya sebenarnya antara hot enggak nih, tapi anget-anget kuku. Anget-anget kuku. Yaitu soal bahan bakarnya MotoGP. Jadi BBM ini bukan karena sekarang lagi rame BBM subsidi, tapi memang di MotoGP ini terhitung 2024 akan diberlakukan aturan bahwa BBM di MotoGP itu harus menggunakan 40% bahannya Campuran. non-fosil. Non-fosil. Jadi 60 dari fosil, 40 ini mesti udah ada campurannya non-fosil. Non-fosil itu apa? Bukan berasal dari mineral tentunya yang sering dipakai. Jadi boleh sintetik, boleh menggunakan biofuel, mungkin dari berbagai macam minyak jagung, minyak kelapa dan macam-macam. Minyak jelantah. Minyak jelantah boleh. Tapi apalagi nggak mahal tuh. Ya tentunya. Minyak goreng aja lagi mahal. Nah, kan minyak jelantahnya udah turun dong, malah kan dibagi-bagiin. Kayak kemarin tuh yang waktu MPLS kan suruh bawa sebotol gede aqua tuh, Itu. minyak jelantah. Aduh, nah jadi 40% 40% non-fosil. Ya bisa dari biofuel ya Bang. Betul. Yang memang yang lagi ramai itu biofuel. Betul. Nah dari 40% ke ya 100% berarti kan ada 60% dari fosil. Masih fosil. Karena kan ini kan antara juga, Ya. 2024 diterapkan, di 2027 fix non fosil 100%. Tujuannya apa? Ini untuk sebagai ramah lingkungan dan istilahnya zero emission. Ya. Jangan sampai ada pembuangan atau polusi udara di kancah MotoGP. Ya. Lantas kan jadi pertanyaannya, kenapa nggak sekalian zero emission menggunakan motor listrik? Nah, Itu ini- nanti kita bahas ya. itu tadi sempat kita siapkan, Sedikit debat nih. Jadi persoalannya adalah di MotoGP ini belajar, kan ini sebenarnya MotoGP juga melihat event global lainnya yaitu Formula One. Formula One ini saat beberapa musim terakhir ini kan menggunakan mesin hybrid. Betul. Kemudian mengorbankan istilahnya ciri khas F1 yaitu Jet daratnya ya. iya, raungan mesinnya. Raungan mesin. Nah, ini dipikirkan oleh event MotoGP, seandainya mengubah ke listrik, ini akan menjadi aneh sama sekali. Ya. Karena buktinya mereka pun menggelar ada namanya Moto-E. Nah, di Moto-E ini ada beberapa istilahnya tanda petik daya tariknya hilang. Ya. Suara ini memang sangat jadi ciri khas buat penontonnya juga, yang penikmat fanatik MotoGP, juga buat si pembalapnya. Karena dengan adanya, ya maklum kan motor balap MotoGP ini nggak ada spion, nggak ada lampu sen. Jadi otomatis si pembalap itu
menandakan ada pembalap di belakangnya itu, ya nggak mungkin tiap ke belakang ntar dia tengeng salah bantal. Jadi dia mendengarkan suara mesin motornya. Wah ada lawan nih mau dekat. Nah dengan motor listrik, gitu ya. Dengan motor listrik ini nggak ada bunyinya, jadi malah kaget. Bisa-bisa ntar kalau mamanya yang tahan kan, wah itu bang fatal. Yang gue bilang sama lu bang, Betul. Ibaratnya kalau naik motor listrik itu kita naik motor tapi nggak ngeliat spion, tiba-tiba ada yang motor yang nyalip gitu kaget. kan. Nggak ayam katanya gitu. Untung kalau MotoGP nggak latahan gitu. Kayak gitu ya. Betul. Itu yang pertama. Suara. Yang kedua adalah ya lagi-lagi MotoGP ini kan istilahnya diikuti oleh berbagai macam pabrikan besar. Ya. Dan pabrikan besar ini belum semuanya juga memfokuskan untuk konsentrasi di produksi massalnya ke motor listrik. Betul. Nah, dan satu hal, seandainya benar dijadikan motor listrik, ini akan mengubah format lagi. Mungkin ya saat ini kan tangkinya aja pernah dari 24 menjadi 22 liter. Terus kalau main dengan baterai, ini artinya ya baterai itu ada umur pakainya. Dan belum ada sampai sekarang ini baterai motor listrik itu bisa dicas ulang. Kalau cas ulang tuh lama. Ya kayak seperti contohnya pas di race juga kan. Betul. Jumlah race-nya juga kan terbatas dan hanya di Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi baterainya ini belum memadai, dan seandainya yang ketiga ini, nah kalau mau digantikan ke listrik, tentu akan mengakomodir logistik yang sangat berat karena baterainya ini harus dijaga di bawah berapa unit nih di kapal kargonya. Nah itu sebabnya sepertinya MotoGP masih mempertimbangkan untuk full menjadi motor listrik. Itu sebabnya mereka lebih memikirkan bagaimana alternatif lain untuk melakukan zero emission atau ramah lingkungan ini dengan penggunaan bahan bakar yang benar-benar non fosil. Jadi setidaknya ada penurunan emisi ya bang. Betul. Karena tadi seperti Bang Doni bilang bahwa di 2024 hal ini akan mulai berlaku nih. Yang campuran 40% 60% ini udah berlaku di 2024. Betul. Tapi Bang, untuk di 2027 nanti itu udah fuel jadinya full non fosil. 100% ya biofuel mungkin ya. Biofuel, entah sintetis, terserah, pokoknya itu diserahkan kepada pemasok bahan bakar masing-masing. Makin ya sedikit makin ramah lingkungan lah ya. Betul. Tapi pertanyaannya adalah untuk di 2024 nanti, ya seperti kita ketahui nih, biofuel dicampur fosil. Ini pasti kan ada ya penurunan nih bang. Tentu. Penurunan power. Ya kalau bicara soal tenaga motor MotoGP ini sekitar nyaris 300 lah ya. Untuk saat ini ya. Untuk power mungkin 240 bhp, kecepatannya bisa mencapai 300 km per jam lebih. Nah, ketika pakai biofuel ini, 40% ini, akan ada penurunan nggak bang? Ya pastinya tentu ada, karena ini masih berubah. Itu sebabnya sempat juga dibahas oleh jurnalis MotoGP yaitu Simon Cravar yang juga seorang pembalap MotoGP. Dia sempat mengikuti proses istilahnya riset dan pengetesan biofuel ini. Memang di beberapa selider itu terjadi penurunan tenaga. Tapi ini kan ya lagi-lagi penurunan tenaga ini setiap silindernya bisa mencapai 1 horsepower. Berarti kalau mesinnya 4 silinder berarti turun 4 horsepower. Tapi ini kan baru di dyno. Belum diuji cobakan di sirkuit sebenarnya dengan motor MotoGP sebelum seperti apa. Itu sebabnya beberapa produsen bahan bakar, Repsol udah mulai riset dengan Honda itu baru ke motor-motor yang memang di kelas yang di bawahnya, entah itu di Moto3, entah itu di Moto2. Tujuannya memang nanti goalsnya itu di 2024 sudah siap. Namun awalnya memang terjadi penurunan yang ya sampai 4 dk lah di semua silindernya ini. Tapi saya pikir bila seandainya nanti menjelang 2024 tentu akan ada riset tambahan. Jadi saya ingat bagaimana di 2007 ada aturan baru menurunkan CC dari 990 ke 800. Kemarin itu pabrikan Jepang sempat bingung. Ini kalau mesin kecil terus pakai kompresi tinggi, boros bahan bakar nih. Tapi itu dibantah oleh Ducati yang sebelumnya telah meriset dengan Shell bagaimana dia membuat bensin yang formulasinya khusus sehingga pada saat kemenangan 2007 menjadi juara dunia bersama Casey Stoner itu berkat bahan bakar yang sudah istilahnya diriset dari awal. Nah, sepertinya salah satu yang udah mulai mendahului tanda petik curi start adalah Repsol. Karena beberapa
produsen BBM belum mengabarkan itu, bahwa Repsol yang sudah melakukan penelitian bahwa mereka siap memasok, ya mudah-mudahan masih berkolaborasi dengan Honda, memasok bahan bakar yang 40% sudah non fosil. Nah, yang jadi pertanyaan gua adalah, Bang. Oke. Ya seperti kita ketahui nih, Bang. Tiap pabrikan pasti akan mengandalkan ya produsen bahan bakar yang berbeda. Betul. Seperti ini halnya. Ini Shell, Untuk Ducati masih Shell. mengandalkan Shell. Betul. Untuk Honda, Repsol. Untuk Petronas siapa ya? Yamaha tuh kalau nggak salah Eneos deh Yamaha. Oh, Eneos ya. Nah, ini kan masih berbeda-beda nih, Bang. Betul. Apakah nanti di 2024 akan tetap seperti itu, sendiri-sendiri, ataupun ya kayak ibaratnya single ECU lah? Di Moto2 tuh emang one make fuel si Petronas. Ya, nah, sepertinya ini kan kalau kita lihat bahwa MotoGP ini prototype, makanya hanya di beberapa bagian aturannya itu benar-benar istilahnya diseragamkan. Tetapi untuk bahan bakar, kemudian untuk istilahnya perangkat pengereman, suspensi ini agak dibuka bebaskan karena masing-masing pabrikan istilah punya rujukan atau referensi pabrikan tersendiri. Nah, itu sebabnya ya terkait dengan makanya si pihak MotoGP dan Dorna ini baru 2024 mengusulkan bahan bakar itu harus 40% non fosil, dan itu sudah disetujui oleh para pemasok bahan bakar ini, baik itu Shell, Petronas, apakah Eneos, apakah itu Moto, mereka sudah menyetujuinya. Artinya di 2024 ini pasti mereka akan melakukan riset. Oke, berarti dibalikan lagi nih ya. Betul. Ke masing-masing produsen bahan bakar dan juga masing-masing ya produsen motor. Ya siapa tahu nanti mungkin di 2023 ini katakanlah pabrikan Yamaha putus kerjasama dengan Eneos karena katakanlah, wah aku nggak siap untuk meriset. Dia mungkin bisa lari ke yang sudah melakukan persiapan ini, dan ini memang sebenarnya langkah-langkah strategis juga nih bagi pihak-pihak pemasok bahan bakar, karena kalau seandainya mereka pun tidak siap, ya akan rugi besar, pasti ditinggal oleh pabrikan itu sendiri. Eneos itu salah satu pabrikan ya perusahaan minyak terbesar sih. Betul. Sebenarnya di Jepang, karena kalau kita ke Jepang, SPBU udah banyak Eneos yang betul. Ketimbang merek yang lain, brand yang lain, Eneos lebih banyak sih ketika ke Jepang. Nah, Bang, gue agak sedikit bisa dibilang penasaran sama omongannya Simon Cravat. Masalah kompresi. Betul. Ya, seperti yang ketahui nih, MotoGP kompresi motornya tinggi. Betul. Di RPM lu bisa teriak sampai segitu. Betul. 17.000. Betul. Kalau RPM yang nggak tinggi sih, ya mungkin. Kayak Yamaha tahun 2020 kan, diturunin dari 16.500. Itu. Nah, ini dengan biofuel ini, kira-kira tetap akan bisa tinggi atau enggak nih? Ya, ini kan baru tahap awal nih. Nanti di saat mungkin ntar si pabrikan sudah mulai harus menggunakan bensin 40% non fosil ini, saya rasa ini akan ada istilahnya adjustment. Bagaimana kalau kita melihat ya, saya sekali lagi flashback soal Ducati 2007 dengan Shell. Yang awalnya wah ini nggak beres nih, kok dia bisa irit. Mereka udah mau kerjasama secara istilahnya penelitian bareng gitu. Nah ini dengan kolaborasi bersama antara tim pabrikan dan juga produsen BBM, saya rasa ini akan ketemu nih. Dimana ntar idealnya yang awalnya dengan 100% fosil bisa bermain di kompresi tinggi, dan mungkin dengan kerjasama bareng ini mereka akan menemukan formula bensin 40% non fosil tapi masih bisa dikonsumsi oleh motor MotoGP dan bisa teriak di kompresi tinggi. Pasti itu akan ketemu, entah mungkin adjustment di ECU-nya mungkin, apakah ntar mungkin di material mesinnya. Ini tentunya itu sebabnya dikasih batas waktu sampai 2024 tuh 40 untuk pengembangan. Nanti mungkin riset atau apa, dan mereka akan ketemu SWOT-nya, istilahnya SWOT-nya lah, strength, weakness, opportunity, dan bagaimana threat untuk membuat nanti nih non fosil 40% ini benar-benar setara dengan BBM yang 100% fosil. Oke, berarti ada kemungkinan enggak 2 tahun lagi, tapi 1,5 tahun lagi. Betul. Ini udah paruh musim kedua, ditambah 1 musim ke depan nih. Betul. Tapi kalau gue ngeliatnya gini, diesel. Mesin diesel. Iya. Kan udah banyak yang pakai biofuel kan. Betul. Diesel sendiri kan, ya kompresinya kan tinggi. Kan? Nah,
pastilah bisa lah ya Amin. untuk MotoGP. Jadi Harus bisa. tenaganya nggak akan berkurang. Justru siapa tahu Malah lebih powernya ini. lebih tinggi lagi gitu kan. Iya, benar. Dengan adanya riset ya 1,5 tahun lagi gitu kan. Ya totalnya yang dari 300 jadi 320 gitu. Iya, akan lebih menarik. Bisa lebih menarik Tapi gitu yang kan. pasti ya, saya rasa ini memang salah satu cara yang dilakukan oleh pihak Dorna Sport bagaimana jangan sampai istilahnya MotoGP. iya MotoGP ini kehilangan ciri khas yang selama ini begitu membuat fanatik MotoGP terkesan ya. Bagaimana kalau kita kemarin ya menyaksikan langsung di Mandalika tuh, wah semua kagum, oh kayak begini suaranya. Nah, bayangkan kalau terus tiba-tiba ganti listrik, gitu kan. ya, kayak Sama nonton kayak kemarin Formula E. Duh, udah lewat ya. Bisa kayak begitu gitu ya. Betul. Ya inilah salah satu pertimbangan mungkin ya dari MotoGP kenapa akan tetap mempertahankan versi motor Bakar dengan bahan bakarnya yang memang dibuat ramah lingkungan. Itulah dia. Ya jangan sampai lah baik itu MotoGP ataupun F1. Iya. Ya tetaplah kalau bisa lah pakai motor bakar lah ya. Betul. Tapi ya tadi Bang harus ramah lingkungan lah. Setuju. Itu guys. Nah kalau teman-teman gimana? Iya. Maunya ya apakah Moto E yang dijadikan apa pengganti MotoGP atau ya justru bahan bakar non fosil ini yang mendukung MotoGP terus berjalan. Iya. Jangan lupa guys, tulis di kolom komentar guys. Kita apa ya Bang? Berinteraksi ya. Betul. Di kolom komentar. Siap. Bang Joni juga dong, interaksi dong. Oke. Ya nggak? Teman-teman pasti nunggu dong. Orang banyak yang nyapa. Bang gitu Joni, ya? Bang Joni. Oke Bang. Siap. Nanti kita akan bahas lagi yang lain lagi. Betul. Saya Kabudiansyah dari Autos ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Juniono Mulia dari motorplusonline.com. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.